Siap serombakan besar-besaran. Buat skuad mereka. Bukan sekadar tambal sulam, tapi ini tuh bener-bener revamp total. Manajemen kabarnya udah fix mau datengin 5 pemain baru sekaligus buat ngebangun ulang kekuatan tim yang musim. Ini naik turun banget. Dan yang bikin kaget, semua ini dipicu oleh satu kepergian besar. Yup, keputusan Casemiro buat cabut di akhir musim jadi titik awal perubahan ini. Kehilangan gelandang senior yang punya pengalaman segudang jelas bukan hal kecil. MU langsung sadar, kalau nggak gerak cepat, lini tengah bisa jadi titik lemah serius musim depan. Masalahnya sekarang, pilihan di lini tengah makin tipis. Saat ini, MU cuma punya 2 nama yang benar-benar siap tempur di level atas. Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo. Sisanya, masih belum cukup konsisten atau belum teruji. Jadi wajar banget kalau manajemen langsung gercep cari tambahan tenaga baru. Dan gila sih, target MU kali ini nggak main-main. Mereka bahkan langsung nargetin 2 gelandang sekaligus. Artinya bukan cuma buat nutup lubang yang ditinggal Casemiro, tapi juga buat ningkatin kualitas permainan tim secara keseluruhan. MU pengen lini tengah mereka lebih solid, kreatif, dan tahan banting. Oh, nama pertama yang masuk radar? Ini dia sosok yang lagi naik daun. Ada Sandro Tonali dari Newcastle United. Gelandang satu ini dikenal punya visi bermain yang tajam dan distribusi bola yang rapi. Buat MU, Tonali bisa jadi otak permainan baru yang bikin alur serangan makin hidup. Belum selesai, masih ada talenta muda yang lagi bersinar. MU juga ngelirik Adam Wharton dari Crystal Palace. Gaya mainnya kalem tapi efektif. Cocok banget buat jadi pengatur tempo di lini tengah. Selain itu ada juga Elliot Anderson yang sekarang main di Nottingham Forest. Dan masih ada nama lain yang nggak kalah menarik. MU juga masukin Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion serta Alex Scott dari AFC Bournemouth ke dalam daftar. Kelima pemain ini punya satu kesamaan. Udah terbukti di Premier League. Jadi nggak perlu adaptasi lama. Ya, tapi tenang dulu. Dapetin mereka nggak bakal semudah scroll TikTok. Persaingan buat dapetin pemain-pemain ini bakal brutal. Contohnya, Elliot Anderson juga lagi diincer Manchester City yang jelas punya dana lebih gede. Belum lagi ada drama pilihan pemain. Adam Wharton kabarnya lebih tertarik gabung klub yang main di Liga Champions. Nah, ini bisa jadi masalah buat MU kalau mereka gagal lolos ke kompetisi elit tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, Casemiro masih gacor loh. Musim ini Casemiro sebenarnya tampil cukup oke dengan kontribusi 7 gol. Bahkan dia ikut andil dalam kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Jadi kepergiannya benar-benar bikin fans campur aduk. Fans pun sempat berharap sesuatu yang berbeda. Banyak supporter yang pengen Casemiro tetap bertahan. Tapi ya gimana? Keputusan buat berpisah kayaknya udah nggak bisa diubah lagi. Menurut pelatih, penggantinya nggak harus kembaran Casemiro. Michael Carrick bilang kalau MU nggak harus cari pemain dengan tipe yang sama persis. Yang penting itu keseimbangan tim. Artinya, MU bakal main dengan wajah baru. Carrick lebih fokus ke kebutuhan tim secara keseluruhan, mulai dari taktik, posisi, sampai leadership di lapangan. Jadi bisa aja nanti lini tengah MU punya gaya main yang totally berbeda dari sebelumnya. Tapi bukan cuma lini tengah yang jadi perhatian. Di sektor belakang, MU juga lagi was-was soal masa depan Harry Maguire. Kontraknya mau habis dan belum ada kepastian bakal diperpanjang. Oh, kalau Maguire cabut, MU harus siap cari pengganti. Walaupun masih sering jadi andalan di era Carrick, situasinya tetap abu-abu. Apalagi ada isu pengurangan gaji di kontrak. Baru yang bisa bikin negosiasi makin rumit. Lanjut ke sisi kiri, ada potensi masalah juga. Luke Shaw juga kontraknya bakal habis dalam waktu dekat. Ini bikin MU mulai mikirin opsi bek kiri baru buat jaga-jaga. Dan terakhir, posisi kiper juga nggak luput dari perhatian. MU kabarnya lagi cari kiper pelapis buat nambah kedalaman skuad. Soalnya musim depan bakal padat banget dan rotasi pemain jadi kunci. Kesimpulannya, MU lagi all in buat bangkit. Dengan rencana datengin 5 pemain baru, jelas banget kalau Manchester United nggak mau setengah-setengah. Mereka pengen balik jadi tim yang ditakutin lagi di Inggris maupun Eropa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua rencana ini bakal berhasil? Transfer itu selalu penuh kejutan. Bisa aja semua target berhasil didatengin, tapi bisa juga zonk total. Fans cuma bisa nunggu sambil berharap yang terbaik. Satu hal yang pasti, musim panas nanti bakal panas banget buat MU. Jadi buat lo para fans setan merah, siapin mental dari sekarang. Karena perubahan besar ini bisa jadi awal kebangkitan atau malah awal drama baru. Kita tunggu aja.